الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم فيا عباد الله قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan, dicintai dan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, meskipun banyak tantangan, ujian, cobaan yang ada di sekitar kita, tapi kekuatan imanlah yang membuat kita hadir di rumahnya, tempat yang sangat sakral dan sangat mulia ini. Tentu tiada lain harapan kita semuanya kecuali ingin memohon ridhanya, memohon kedekatan diri lebih dekat lagi dengannya, dan tentunya juga memohon perlindungan darinya. Selawat dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan kita, sosok yang selalu kita rindukan, nama yang selalu kita sebutkan setiap saat. Bahkan penyebutan namanya melampaui seringnya kita memanggil nama orang terdekat kita. Dialah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, makhluk Allah yang sangat kecil, tak kelihatan oleh mata, yang namanya virus corona, masih berkeliaran gentayangan di tengah-tengah kita. Itu membuktikan betapa lemahnya anak manusia. Lumpuh semuanya, termasuk negara-negara superpower sekalipun. Penguasa senjata nuklir gak berdaya. Makhluk kecilnya Allah tidak mampu ditaklukkan oleh manusia-manusia cerdas. Apa yang harus kita lakukan? Kali ini kita akan mencoba pendekatan lain. Ketika kita tidak berdaya menghadapi suatu masalah, maka mau kemana kita kalau bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengingatkan sebuah hadis Nabi, apapun yang kita akan kerjakan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kenyataan Allah sendiri pun juga sebelum memulai ayatnya, ya, Al-Qur'annya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Nabi disebutkan seandainya semua kitab suci, kitab Taurat, Injil, Zabur, termasuk Al-Quran, dipadatkan pemadatannya, kesimpulannya ialah surah Al-Fatihah. Makanya itu disebut Ummul Quran, intinya Al-Quran, atau Ummul Kitab, Ummul Kutub, intinya seluruh kitab suci. Lalu dilanjutkan, kalau seandainya surah Al-Fatihah ini dipadatkan, pemadatannya ialah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa basmalah ini. Dalam riwayat disebutkan basmalah sahabat seluruh para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca Nabi Nuh ketika dalam keadaan darurat, menaiki perahunya tanpa layar dan tanpa mesin,
Bismillahi majraha wa mursaha. Dalam hadis disebutkan yang dibaca Nabi Isa alaihi salam ketika menghidupkan orang mati dan ketika mengobati penyakit yang tidak ada obatnya, itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua nabi menghadapi tantangan-tantangan berat, besar, sulit, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Even sampai kepada Nabi Sulaiman yang diabadikan di dalam Al-Quran, menghadapi sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang perempuan dikjaya, Ratu Balqis. Panik bagaimana menghadapi kerajaan besar yang ada di Yaman pada waktu itu. Maka berkolaborasilah seluruh binatang, burung, ikan, dan bahkan juga termasuk jin, berkolaborasi untuk menghadapi sang musuh bebuyutannya, kerajaan Saba yang dipimpin seorang perempuan Ratu Balqis yang diabadikan dalam Al-Quran pemilik superpower, laha arsyun azim, pemilik mahliga yang sangat besar. Tapi apa yang menundukkan? Kita lihat hanya sepucuk surat yang di dalamnya ada kalimat sakti. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Burung hudhud itu mengantarkan surat itu dalam keadaan Ratu Balqis sedang istirahat siang. Diletakkan surat itu di atas dadanya. Lalu dia baca. Dahsyat sekali. Langsung rapat kabinet, kumpulkan seluruh petingginya. Ma kuntu qati'ah, saya tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum meminta pertimbangan kalian. Inilah ciri-ciri pemerintahan yang kuat, dialog dan demokratis. Sekalipun dia ratu, tetapi dia tetap meminta pandangan-pandangan terhadap para petingginya. Dia tidak memutuskan sendiri. Tapi para petingginya yang lain juga santun luar biasa. Bukankah engkau yang paling tahu ya mulia? Jadi kekuatan Bismillahirrahmanirrahim inilah meluluhkan hatinya sang ratu ini. Rasulullah mengingatkan kita, apapun yang kalian akan lakukan, jangan pernah melakukannya tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Ada dua versi. Umum kita baca dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau almarhum Cak Nur, Nur Khalis Majid, mempunyai arti tersendiri atas nama Allah, bukan dengan nama Allah. Versi bahasa Inggrisnya itu in the name of Allah, atas nama Allah. Dua-duanya benar. Tapi kalau kita menerjemahkan dengan nama Allah, diri kita sebagai seorang hamba yang memohon energi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada power in. Tapi kalau kita membaca atas nama Allah, kita yang memiliki power dari Allah dan bisa mengirimkan vibrasi energi itu kepada objek yang dituju, itu power out. Kita tidak berdaya. Lalu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, daya itu muncul berkat keajaiban kekuatan basmalah ini. Ada orang yang tidak berdaya, minta bantuan, tolong didoakan. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah, itu ada power out. Ada energi vibrasi yang kuat mengalir kepada objek yang dituju. Itulah kapasitas kita sebagai khalifah atas nama Allah, kapasitas kita sebagai hamba dengan nama Allah. Jadi dengan dan atas nama itu punya konsekuensi. Keutamaan lain basmalah ini menghimpun 3 nama utama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada kata Allah. Allah itu adalah lafdzul jalalah. Apa yang dimaksud lafdzul jalalah? Kalimat maskulin. Apa itu maskulin? Kejantanan, ketegaran, struggling, kehebatan, kedahsyatan, kejantanan,
Tapi juga di situ menghimpun dua nama utama dalam Asmaul Husna yang sering disebut dengan Ummus Sifah. Induknya Asmaul Husna itu adalah Ar-Rahmanir Rahim. Kebetulan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari suku kata yang sama. Rahimah artinya cinta kasih. Itulah sebabnya Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah nama utama Asmaul Husna, nama jamaliyahnya. Jadi Allah adalah lafaz maskulin, Ar-Rahman Ar-Rahim adalah lafaz feminin. Basmalah ini menghimpun dua energi, energi maskulin, ketegaran, dan energi feminin, kelembutan. Manakala dua energi ini menyatu di dalam satu diri, maka itu akan menghimpun full energi. Dan inilah satu-satunya manusia mampu mengadopsi dua kekuatan utama dari Allah, energi maskulin dan energi feminin ini. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud terhadap manusia Adam pada waktu itu? Lima khalaqtu biyadayya, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Dalam kitab tafsir disebutkan dua tangan Tuhan itu, tangan pertama adalah tangan maskulin, jalaliyah, dan tangan keduanya adalah feminin, jamaliyah. Dua energi power luar biasa maha dahsyatnya Allah ini menyatu di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wajar kalau ada keajaiban bagi orang yang selalu berlangganan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sangat menentukan. Seekor kambing yang disembeli dengan Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi halal. Seekor kambing digulai sama, tapi itu menjadi haram. Kenapa? Karena kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Penentu halal dan tidaknya sebuah makanan itu ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dahsyatnya Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kondisi kita sedang ditimpa ujian seperti ini, mau kemana kita perginya memohon kepada Allah. Dan ada rahasianya yang selalu kita baca di dalam wirid-wirid di Sunda Kelapa ini. Dari dulu kita selalu langganan. Walillahil asma' al-husna fad'uhu biha. Apa artinya? Jangan hanya ini diwiridkan sebelum kita membaca Asmaul Husna, tapi hayati artinya. Apa artinya? Walillahi, dan bagi Allah, al-asmaul husna itu ada nama-namanya. Ada the beautiful names di situ, ada nama-nama indahnya di situ. Itu tentu bukan hanya sekedar dibaca komat kamit mulut menghafal. Tapi lanjutan ayat itu, fad'uhu biha, mohonlah doa melalui nama-nama itu. Kita bertawassul melalui nama-nama itu. Mungkin cara penggunaannya seperti apa? Ya, saya sering mengatakan di dalam pengajian-pengajian kita di sini bahwa Asmaul Husna itu adalah lorong-lorong rahasia untuk mendekati Tuhan. Dalam keadaan seperti kita sekarang ini tidak berdaya menghadapi suatu kekuatan yang membahayakan diri kita. Mau kemana kita tanpa mendekatkan diri kita kepada Allah? Cara mendekatkan diri kita kepada Allah ialah Asmaul Husna. Apakah semuanya harus dibaca? Tergantung. Dalam kondisi apa kita sekarang ini? Seorang hamba yang belepotan dosa tentu perlu kedekatan diri dengan Allah, cari pintu-pintu yang tepat untuknya. Lihat pintu, oh ini babul muntaqin, Allah maha pendendam, ini bukan cara yang tepat, ini bukan lorong yang tepat. Wah ini Al-Qahar, maha kuat, bukan. Ini At-Tawwab, babut Tawwab, Allah maha penerima taubat. Sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau taubatnya taubatan nasuha, maka seperti bayi yang baru lahir, kayaumi waladathu ummu. Oh ini pintu buat saya. Wiridkanlah ya Tawwab, ya Tawwab. Hayatilah wahai Tuhan maha penerima taubat. Tapi banyak orang di situ cari pintu lain. Oh ada Al-Ghafur, Allah maha pengampun. Ya, sebesar bumi dan langit
dosa seorang hamba, kalau dia memohon ampun dengan tulus kepada Allah, Allah tidak ada halangan memaafkan orang itu. Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Asmaul Husna itu. Mungkin banyak orang ngantri, ada pintu lain, Ya Afu, wahai Tuhan yang Maha Pemaaf. Wiridkan Ya Afu, Ya Afu, Ya Afu, sampai mendarah daging muncul sebuah energi di dalam batin kita, Masya Allah. Ya, ringan beban badan kita kalau Allah mengampuni dosa kita. Mungkin kita dalam keadaan lemah, kita nggak dianggap oleh orang lain, nggak ada daya kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya siapa-siapa, sehingga kita frustrasi dalam posisi kita paceklik seperti sekarang ini. Kita perlu kekuatan dari Allah, tapi kita nggak punya apa-apa lagi. Coba dekati Allah, cari pintu yang paling tepat, lorong rahasia menuju Tuhan manakala kita dalam keadaan down. Oh ada, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang Maha menghidupkan, wahai Allah yang menegarkan. Wiridkan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum 100 kali, kalau perlu sampai 1000 kali. Muncul energi luar biasa dalam diri kita, keajaiban akan muncul. Itulah rahasianya. Walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, berdoalah dengan menyebutkan nama itu. Cara penyebutannya antara lain seperti tadi. Mungkin kita takut sehingga kita lemah terhadap sesuatu. Wiridkan Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Allah Maha Kuat. Insya Allah energi itu akan full power terhadap kita. Ini bukan mistik, tapi ini perintahnya Allah dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi. Makanya itu kita semuanya jangan memandang enteng basmalah, tapi bagaimana cara mengamalkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hayati, aku sebagai hamba yang lemah, yang dhaif, mohon pertolongan dari Allah dengan menyebut namamu Ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Maha mencintai hambanya, manusia. Secinta apa seorang ibu terhadap bayinya, jauh lebih cinta Tuhan terhadap hambanya. Barang siapa hambaku yang datang kepadaku berjalan, aku pasti akan datang berlari kepadanya. Barang siapa yang mendekati aku 1 jengkal, aku akan dekati 1 siku. Siapa yang mendekatiku 1 siku, aku pasti mendekatinya 1 depa. Bagaimana cintanya seorang hamba terhadap Tuhannya, jauh lebih kuat cintanya Tuhan terhadap hambanya yang namanya manusia ini. Dalam posisi kita seperti sekarang ini, Ibu, Bapak-bapak sekalian, para pemirsa yang ikut juga mengikuti khutbah Jumat ini dimanapun juga berada, dalam posisi kita sedang terjepit, sedang darurat, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu metodologi, perlu cara. Ambil air wudhu, selesaikan persoalannya di atas sajadah. Sajadah itu adalah kapling kecil surga datang lebih awal menjemput kekasihnya. Sajadah itu adalah borak kendaraan yang mampu menerbangkan kita sampai ke puncak Sidratil Muntaha. Barang siapa yang menyelesaikan persoalannya di atas sajadah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, maka jadilah beban yang menggunung di pundaknya berterbangan bagaikan kapas. Subhanallah. Mari kita menyelesaikan persoalan kita dengan bertawassul, memohon pertolongan kepada Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu bukan kalimat biasa. Itu lafaz-lafaz consecration. Apa itu consecration? Konsekrasi, pemberkahan, tabarruk. Ya. Semua nabi-nabi mengamalkan. Apatah lagi kita? Kesulitan apapun yang kita lakukan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Go ahead, jalan. Insyaallah. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dia berkata kepada sahabatnya, jangan khawatir, Allah bersama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa rasulil 'azim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahdhirukum 'anil ma'asi wa khalafati amrihi la qawlihi ta'ala faman 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamil 'abid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal juzam wal waba' wa su'il akhlaq. Allahumma inna na'udzu bika minal juzam wal waba' wa su'il akhlaq. Allahumma inna na'udzu bika minal juzam wal waba' wa su'il akhlaq. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.